Puncak Everest, 29 Mei tahun 1953. Dua orang pria akhirnya berhasil sampai ke puncak gunung tertinggi di dunia. Yang satu itu namanya Edmund Hillary, yang kedua namanya Tenzing Norgay, yang adalah petunjuk jalan sekaligus portirnya. Beliau ini adalah orang di sana ya, orang penduduk setempat ini, Tenzing Norgay ini. Ketika sampai di puncak, menjelang sampai di puncak, harusnya yang jejakkan kaki pertama itu adalah Tenzing Norgay. Tapi dia memutuskan untuk berhenti dan kasih sama Edmund Hillary. Silakan maju. Duluan jejakkan kaki, jadi manusia pertama jejakkan kaki di gunung tertinggi di dunia. Oh, itu orang luar biasa, saudara sekalian. Ketika ditanya, dia bilang, loh, kan saya kan cuma guide. Iya toh, saya kasih dia kehormatan. Ini orang luar biasa. Tapi Edmund Hillary begitu terima kasihnya dengan orang-orang di daerah itu, daerah Nepal ya, orang-orang Gurkha dan lain sebagainya, sehingga dia memutuskan untuk kembali lagi ke Everest. Untuk apa? Bangun sekolah, bangun rumah sakit, untuk menyampaikan terima kasihnya kepada orang di sana, dan juga dia merasa bahwa mereka di sana itu perlu sekali pendidikan dan kesehatan. Jadi demikianlah bertahun-tahun itu Edmund Hillary bolak-balik New Zealand ke daerah Himalaya di sana sampai tahun 75, sampai saking terbawanya dia ajak istri sama anak-anak, yuk rame-rame ikut sama papi. Kita lihat orang di sana perlu pertolongan. Suatu hari di salah satu tempat di sana itu mau dibangun, rencana bangun rumah sakit. Jadi Edmund Hillary datang duluan, dia tunggu istri sama anak naik pesawat. Pesawat tidak nyampe, jatuh. Satu pesawat isinya meninggal semua. Saudara sekalian, mengapa orang yang berbuat baik demikian seperti Edmund Hillary mesti mengalami suatu peristiwa yang sangat amat tidak enak? Mengapa orang benar menderita? Nah, ini adalah pertanyaan dari jutaan orang selama ribuan tahun. Dan ini pertanyaan mengganggu orang sekali, sehingga saudara-saudara menemukan bahwa para filsuf, orang-orang pintar itu berusaha menjawab pertanyaan ini. Kenapa orang benar menderita? Yaitu istilahnya itu, why do bad things happen to good people? Kenapa hal-hal yang tidak baik terjadi pada orang baik? Nah, saudara sekalian, ini adalah pertanyaan yang dipergumulkan oleh satu orang di Alkitab bernama Ayub. Jadi hari ini PA-nya tentang Ayub. Mengapa orang benar menderita? Orang benar seperti Ayub ini, kenapa menderitanya itu luar biasa, parah sekali, lebih daripada yang dialami oleh Edmund Hillary. Nah, saudara sekalian, sebelum kita lanjut lebih jauh, adalah penting kita perhatikan sesuatu hal. Pembagian Perjanjian Lama. Oke. Tolong lihat, saya punya chart. Oke. Saya punya chart adalah begini. Saudara tahu orang Yahudi itu membagi Perjanjian Lama menjadi 3 bagian saja. Torah, Nebiim, dan Ketubim. Disingkat namanya Tanak. Ya. Torah, Nebiim, dan Ketubim. Torah itu Taurat, Nebiim itu kitab nabi-nabi, Ketubim itu adalah tulisan-tulisan lain, campur aduk. Nah, tetapi kita, saudara sekalian, orang Kristen membagi Perjanjian Lama itu ada juga pembagian yang berbeda. Pembagiannya begini. Ada Taurat, 5 kitab Musa itu, paling kiri. Lalu ada kitab sejarah, isinya adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1, 2 Raja-Raja, 1, 2 Tawari, Nehemia, Ezra, Esther, itu kitab sejarah. Nah, yang kita ingin perhatikan sekarang adalah yang tengah, yang hijau itu, saudara-saudara sekalian, puisi dan hikmat. Di situ ada Ayub, ada Mazmur, ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung. Nah, nanti kita akan bahas nabi besar dan nabi kecil. Ya, nah,
Jadi sekarang kita tiba pada puisi dan hikmat. Nah, adalah penting saudara sekalian untuk saya kasih tahu kepada saudara bahwa ketika kita tiba di bagian kitab-kitab hikmat ini, kita perlu sedikit tuntunan supaya nggak salah langkah. Oke, begini tuntunannya. Kitab-kitab semacam Amsal, Pengkhotbah, ya, isinya itu adalah secara untuk generalisasi. Ya. Jadi tidak selalu berlaku dalam semua situasi. Ya. Sebagian isi daripada kitab-kitab hikmat adalah pengamatan tentang apa yang terjadi dalam kitab kehidupan. Ya. Karena itu saudara saya adalah penting kita memperhatikan konteks di mana ayat itu muncul supaya kita nggak salah. Ya. Saya kasih contoh saudara sekalian ya, begini. Saudara sekarang baca kitab Amsal pasal yang ke-17. Amsal pasal yang ke-17. Nah, hari ini saudara-saudara tolong bawa kitab ya, oke? Karena banyak buka ayat. Ya. Dan saya mau saudara-saudara memperhatikan konteks dan ikut membaca supaya lebih mantap. Jadi saudara-saudara jadi terbiasa dalam Alkitab. Alkitab itu asik saudara-saudara sekalian. Oke. Nah, saudara perhatikan Amsal 17 ayat yang ke-8. Ya, Amsal 17 ayat 8. Kalau saudara ada buka Alkitab, buka ya. Amsal 17 ayat 8. Ini kata-kata yang bisa salah tafsir. Hadiah suapan, nyogok, ya, nyogok, hadiah suapan, adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan mukanya, ia beruntung. Nah, oke. Sogok itu, di mata yang memberinya itu adalah satu mustika, barang berharga. Kemana ia palingkan mukanya, dia beruntung tuh. Ya. Jadi, sogok boleh nggak? Kalau orang kutip ayat ini mengatakan ini ayatnya itu kemana-mana beruntung yang nyogok itu. Saudara saya, Amsal ini, perhatikan ya, beberapa di antara bagiannya itu adalah pengamatan tentang apa yang terjadi di hidup ini. Dia cerita fakta aja, dia nggak membenarkan loh. Dia cerita ini faktanya nih. Dan jadi maka perlu agak sedikit hati-hati. Oke? Iya. Ya. Nah, sekarang kita bicara soalnya kitab Ayub ini. Kita perhatikan saudara sekalian, bahwa si Ayub ini terlibat dalam satu debat yang panas sekali dengan 4 orang temannya. Dan teman-temannya ini mengucapkan kata-kata yang kita perlu waspadai, hati-hati. Jangan sebut ini karena ada di Alkitab. Terus kita bilang, waduh ini dia, kan ada di Alkitab. Oke? Saudara sekarang perhatikan, saya ucapkan 3 kata ya. Tolong dengerin baik-baik. Biblical, unbiblical, extra biblical. Saya ulang. Satu kata pertama, biblical. Kedua, unbiblical. Ketiga, extra biblical. Oke? Biblical itu artinya sesuai dengan ajaran Alkitab. Unbiblical artinya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya. Tapi ada orang menerjemahkan, biblical artinya ada di Alkitab. Unbiblical artinya nggak ada di Alkitab. Lalu ada extra biblical, di luar Alkitab. Tapi saya bilang, kalau orang mengatakan biblical artinya ada di Alkitab, itu perlu juga waspada. Karena tadi itu, Amsal 17 ayat 8 itu. Itu kalau dibilang ada di Alkitab, ada di Alkitab. Apakah itu biblical? Menurut saya itu unbiblical. Dia tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di Alkitab. Saudara paham ya? Oke. Nah, extra biblical itu contohnya apa sih? Extra biblical itu contoh, saudara saya, menurut saya ada penggalian arkeologi yang menunjukkan contoh benar loh. Ada satu orang namanya Pontius Pilatus. Saudara mungkin heran loh kalau saya kasih tahu
bahwa selama berpuluh-puluh tahun beberapa orang itu mempermasalahkan catatan Lukas. Mereka mengatakan nggak ada yang namanya Pontius Pilatus. Mana buktinya? Mana penggaliannya? Nggak ada. Ya memang nggak ada. Selama sekian ratus tahun tidak ada sama sekali. Sampai suatu hari ada orang menggali di daerah Kaisaria dan temukan satu batu, isinya itu nama Pontius Pilatus. Nah, itu yang namanya extra biblical, mendukung apa yang dicatat di Alkitab. Nah, saudara-saudara sekalian. Jadi perhatikan hal ini ya. Nah, kitab Ayub, saudara sekalian. Ini adalah salah satu kitab yang banyak orang kutip, tapi tidak banyak orang pahami. Saya selama jadi Kristen, saudara sekalian, bertahun-tahun tuh nggak pernah baca bagian tengahnya kitab Ayub. Depannya saya baca, belakang saya baca, tengah saya nggak baca. Kenapa? Saya pusing dengan mereka berantem. Baca mereka berantem. Okay. Jadi ini adalah kitab yang sangat populer karena disalin ulang, dipakai di musik, dibuat lagu, ya, dikutip di film, di buku, macam-macam. Tapi isinya tidak terlalu banyak orang tidak banyak orang yang berusaha untuk memahaminya. Ya. Nah, yang nulis ini siapa? Yang nulis ini ya adalah seorang yang mengetahui situasi setempat. Orangnya kemungkinan besar hidup di zaman itu. Kemungkinan besar itu adalah Ayub. Ya. Dan jadi ada orang bilang Ayub itu adalah fiksi. Ya. Ceritanya itu terlalu heboh. Ya. Cerita tentang Tuhan dan setan di sorga gitu ya. Lalu kemudian ada lagi kenapa sih kok bisa beruntun gitu ya. Kemudian kenapa isinya di tengahnya puisi semua, apa orang dulu sana ngomong pakai puisi dan lain sebagainya lah ya. Nah, saudara sekalian, tetapi saudara perhatikan bahwa ketika memulai kitab ini, kitab itu mencatat demikian. Mari kita buka Alkitab ya. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Ini dia. Disebutin loh lokasinya itu. Ini nggak fiksi. Tanah Uz itu sekarang orang perkirakan daerah sekitar Mesopotamia, daerah Iran sekarang, Irak sekarang itu. Ini orang yang real. Kemudian saudara-saudara tahu kan bahwa kitab Yakobus itu mengutip Ayub. Itu orang yang real. Ya. Kemudian ada lagi Yeskiel itu mengutip Ayub. Ya. Katanya ditulis 500 tahun sebelum kitab Kejadian, betul kan, Pastor? Nah, ini adalah sesuatu yang ini juga kabur. Kita nggak tahu sama sekali. Ya. Tapi diperkirakan, saudara-saudara sekalian, bahwa ada kemungkinan ini memang si Ayub ini itu ada sebelum Musa. Ya. Kemungkinan. Jadi ini sekali lagi semua adalah hal-hal yang di Alkitab tidak disebut. Kita hanya bisa berandai-andai. Ya. Nah, saudara sekalian, tadi saya bilang bahwa Ayub itu adalah kitab yang populer, tapi kurang dipahami oleh orang. Banyak ayat-ayat di Ayub yang dikutip orang karena itu indah sekali. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu dari Ayub. Ya. Lalu kemudian penebusku hidup. Aku tahu penebusku hidup. Itu lagunya tuh. Ya. Lalu kemudian ada lagi kata-kata seperti seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu adalah kata-kata dari kitab Ayub ya, yang populer. Nah, sekarang saudara sekalian, kitab Ayub ditulis oleh Musa, bisa jadi. Ya. Sekali lagi Alkitab nggak mencatat siapa yang menulis, bisa Ayub, bisa Musa, bisa. Ya. Nah, saya akan tunjukkan saudara, karena kitab Ayub ini bicara soal penderitaan. Ya. Suatu pergulatan yang di dalam yang dipikirin, digumuli oleh para filsuf. Dan ini kita pandang sudut pandang teologi. Oke. Mari kita lihat dulu penderitaan Ayub itu apa aja. Saya tunjukkan ya. Oke, mudah-mudahan bisa kebaca. Bisakah Salomo? Bisa jadi. Ya, tapi kecil kemungkinan.
Ayub keturunan siapa? Tidak jelas. Namanya Ayub gitu aja. Oke, saudara sekalian, perhatikan berbagai sisi penderitaan Ayub. Dia menderita dari sisi kesehatan, dari sisi keluarga, dari sisi keuangan, dari sisi mental, dari sisi sosial, dari sisi kerohanian. Ya. Dia sakit sedemikian rupa, bisulnya satu badan, dan dia mengaku bahwa saya punya kulit ini, katanya, itu kok malam itu kebuka pecah itu, bisul. Dan katanya, kata Alkitab, saking dia gatalnya dan gak bisa garuk, dia katanya ambil beling. Dia garuk pakai beling. Saudara bisa bayangkan gak penderitaan orang seperti demikian, yang sampai harus pakai beling untuk menggaruk badannya. Lalu kemudian anaknya 10 meninggal semua, dan dia kemudian ribut sama istrinya. Ya, dia ribut sama istrinya, dicatat di Alkitab di pasal yang ke 1 ya. Istrinya marah sama dia. Pasal 2 mestinya ya. Pasal 2 ayat 9 dan 10. Tapi di tengah-tengah perdebatan dengan teman-temannya itu, Ayub itu mengatakan rumah tangga saya jadi kacau gara-gara apa yang terjadi ini. Nah, jadi kemudian hartanya habis semua, pegawainya banyak sekali yang meninggal. Secara mental, Ayub itu mengalami kebingungan besar. Kenapa hidup jadi begini? Apa salah saya? Lalu udah gitu, ada teman bermaksud menghibur, malah menyakiti dia. Secara sosial, masyarakat yang semula cari-cari dia, sekarang menghindari dia. Orang muda menertawakan dia, teman tinggalin dia, kemudian saudara pun tinggalin dia. Tapi yang paling berat buat dia adalah dia merasa ditinggal oleh Tuhan. Nah, itu berbagai sisi penderitaan Ayub. Sepanjang kitabnya, Ayub itu meminta ketemu sama Tuhan. Dia ngomong sampai 36 kali. Saya minta ketemu Tuhan. Ya. Jadi dia berusaha mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan itu untuk bertanya, kenapa saya sampai menderita begini? Nah, saudara sekalian, saudara mesti memahami begini, bahwa yang namanya manusia itu kalau dia tuh pengen tahu kenapa saya menderita. Karena dia kini kalau orang tahu kenapa dia menderita, itu penderitaannya jadi lebih enteng. Jadi Ayub tuh berusaha bertanya. Ya, saya anggap bahwa kalau orang menderita itu ada 2 pertanyaannya. Nomor 1, kenapa? Nomor 2, berapa lama? Kenapa saya menderita dan berapa lama saya mesti menderita demikian? Oke? Jadi ini pergulatannya Ayub yang adalah pergumulan banyak orang. Now, saya tunjukkan sekarang, kalau saudara-saudara membaca Ayub, saudara perhatikan pembagiannya. Oke? Pembagiannya sebenarnya cukup jelas itu. Let me show you. Oke. Burger. Ya. Atasnya, roti atas adalah, Ayub bukan termasuk keturunan Israel ya Pak. Kelihatannya bukan. Kenapa? Karena dia ada di daerah Ur Kasdim, daerahnya Abraham ya. Kita nggak tahu hubungan dia sama Abraham seperti apa. Yang jelas dia tidak ada di tanah perjanjian ya. Dan dia sebelum Musa. Jadi kemungkinan besar tidak termasuk keturunan Israel. Oke, pasal 1 dan 2 itu bicara background-nya itu, latar belakang ceritanya, apa yang terjadi. Ya. Nah, disitulah diceritakan tentang pertaruhan antara Tuhan dengan setan mengenai Ayub. Ya, latar belakang. Nah, saudara perhatikan kata yang saya merahin, prosa. Ya. Lalu kemudian roti di bawah, penutup di bawah adalah pasal 42. Itu Tuhan memulihkan Ayub. Ya. Nah, di tengah-tengah isinya itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah paling besar itu adalah debat Ayub sama 4 orang temannya. Lalu kemudian ada Tuhan bicara. Nah, ini ditulis dalam bentuk puisi. Kenapa puisi, saudara-saudara sekalian? Begini, saudara-saudara tolong lihat begini, oke? Saudara kalau baca Alkitab, ya. Ini adalah prosa, ya.
Prosa, lalu kalau saudara baca, ketika masuk ke pasal yang ketiga, tiga ini kebalik ya, I'm sorry. Ya. Tiba-tiba ini menjadi puisi. Taunya puisi apa? Tulisannya jadi di tengah ini. Kalau ini kan rata kiri kanan. Ya kan? Kan begini, ini prosa. Lalu ini puisi. Ya. Contoh, seluruh kitab Mazmur adalah puisi. Ya, ini puisi semua sampai bagian belakang prosa lagi. Apa bedanya puisi dengan prosa? Nah, prosa itu adalah ketika bicara tentang fakta, bicara dari rasio. Puisi itu adalah bicara dari hati. Ya. Maka ketika Adam, ya, berarti kan Adam ya. Ketika dia itu melihat Hawa, apa yang terjadi, saudara sekalian? Oke, langsung keluarlah dia punya nyanyian itu. Ya. Inilah dia, tulang daripada tulangku. Ya. Keluar tuh, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara bisa melihat bahwa di berbagai bagian Alkitab itu selalu ada yang rata sama ada yang di tengah. Di tengah itu adalah puisi, bicara dari hati. Ya. Oke. Next. Saya bikin agak gampang ya. Saya bikin agak gampang. Oke? Ya, supaya saudara bisa bacanya bisa ngikutin karena kadang nggak susah baca. Oke? Saya bikin yang gampang. Ya. Saya selalu berusaha bikin yang gampang. Oke, lihat ini. Oke? Kitab Ayub itu kalau dibagi menjadi 3 bagian, pembagiannya begini. Atas 1-2 itu namanya prolognya, pembukaan. Lalu kemudian ada dialog antara 2 orang, ya. Sekalipun yang muncul itu adalah 4 orang, tapi sebenarnya Elifaz, Bildad dan Zofar sama Ayub. Tapi mereka ini saling ngomong, gantian ngomong. Elifaz ngomong, dijawab oleh Ayub. Elifaz ngomong lagi, jawab Ayub. Bildad ngomong, dijawab Ayub. Zofar ngomong, dijawab oleh Ayub. Makanya di situ ditulis sebagai dialog. Habis dialog, ada monolog. 1 orang aja yang ngomong. Ya. Nggak ada jawabannya. Itu Elihu. Ya. Sorry ya, saya ada salah ketik di situ. Monolog itu Elihu saja ya. Tidak ada alahnya. Let me make a correction. Oke. Ya. Oke, lalu kemudian setelah monolog ada dialog lagi, ya. Lalu kemudian ada epilog penutup. Oke. Nah, saya tunjukkan begini. Saudara sekalian. Dalam dialog ini, ketika saudara baca, saudara akan menemukan bahwa ternyata itu dialognya itu 3 ronde. Ibarat orang tanding tinju nih, mereka saling hantam nih. Pasal 3 sampai 14, ya. Elifaz, Bildad, Zofar lawan Ayub. Pasal ronde 2. Mulai lagi nih. Ya, pasal 15 sampai 21, Elifaz, Bildad dan Zofar lawan Ayub. Ronde ketiga. Mulai lagi nih. 22 sampai 31. Tapi sekarang si Zofar nggak ikut. Ditutup di pasal 31 ayat yang ke-40 di mana catatan Alkitab itu bilang begini. Gini katanya ya. Sekianlah kata-kata Ayub. Ya. Sekianlah kata-kata Ayub. Saudara sekalian, sebelum saya lanjut, saya mau ngomong sesuatu. Saya baca ulang Ayub dan mempersiapkan ini dan menemukan bahwa malam ini, saudara sekalian, yang kita pelajari adalah sesuatu yang sangat amat penting untuk kita pahami sebagai umat Tuhan. Ya. Saya berharap ketika saudara ikuti bagian ini tentang Ayub, saudara akan temukan suatu kekuatan untuk menghadapi penderitaan dan kesusahan dan masalah dalam hidup ini. Ya, oke.
Baik, itu saya punya komentar sedikit. Oke, lanjut. Nah, saudara sekalian, lalu setelah sekian perkataan Ayub, kemudian Elihu ini menjawab Ayub. Ya. Lalu kemudian ada dialog. Dialog ini adalah antara Allah dengan Ayub. Ya. Saya tulis dulu ya. Saya perbaiki dulu di sini supaya jadi jelas. Oke. Dia antara Allah dan Ayub. 2 ronde juga tuh. Ronde 1 pasal 38 sampai 39 di ujung Ayub menjawab. Ronde 2 itu pasal 40 sampai 42 ayat ke-6. Lalu ada epilog penutup yaitu happy ending pasal 47 sampai 17. Ya. Debatnya apa saudara sekalian? Debatnya itu apa? Debatnya begini. Debatnya itu, Ayub, kamu itu pasti berbuat dosa, makanya kamu menderita. Tobat, oi. Tuhan itu adil. Itu kira-kira 3 kata teman, kata 3 temannya lah. Ayub, kamu pasti berbuat dosa, makanya kamu menderita begitu. Ya. Tapi Ayub nggak terima. Saya tidak dosa, saya nggak salah. Kenapa saya harus menderita? Tuhan tidak adil. Demikianlah mereka berantem. Lalu kemudian muncullah si Elihu ini. Dia bilang dua-duanya salah. Dua-duanya nggak benar. Ya. Oke, apa kata teman-teman Ayub? Yang 3 ini. Kira-kira gini. Elifaz tuh bilang gini. Orang benar nggak akan menderita. Hanya orang jahat yang disiksa seperti begini. Bildad bilang, Ayub mesti bertobat. Tuhan hanya menghukum orang jahat. Zofar bilang, Ayub sebenarnya tidak dihukum seperti yang sebenarnya dia terima. Nah, saudara sekalian, sebelum saya lanjut, saya ada kelupaan. Saya ini lupa, saudara sekalian, menceritakan latar belakangnya. Okay. Ayub hidupnya enak. Orangnya baik. Okay. Dia nggak tahu apa yang terjadi di surga. Surga suatu hari, setan nongol di situ. Nah, ini menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa setan bisa nongol di surga? Setan muncul di surga. Tuhan tanya, kamu dari mana? Saya dari keliling dunia. Terus Tuhan bilang gini, kamu lihat nggak Ayub, hambaku itu? Luar biasa. Cinta sama aku. Kata setan, itu kan karena diberkati. Coba berkatnya dicabut. Pasti dia nggak akan cinta Tuhan. Tuhan bilang, oke, coba. Ya, asal satu saja. Nyawanya nggak boleh diapa-apain. Ya, jangan bunuh dia. Jadi demikianlah setan bekerja. Ayub mengalami 4 bencana. Pertama, lembu sapi dan keledai. Mati semua. Ya, dirampok, dirampas ya. Oke. Pegawai dibunuh. Ini orang laporan datang 1 belum selesai, datang orang kedua dan bilang begini, kambing domba suka dirampas, pegawai dibunuh semua. Ini belum selesai, orang ketiga bilang gini, bos, unta kita diserang oleh orang Kasdim. Nah, kenapa orang tahu bahwa ini lokasinya ada daerah Mesopotamia, daerah Irak? Karena ada soal orang Kasdim ini, ya, di daerah itu. Orang Kasdim dan semua dibunuh, unta diambil semua. Kita cuma aku yang selamat. Ini nomor 3 belum selesai, nomor 4 datang, bos. Anak bos lagi pesta semua. Tahu-tahu datang angin topan, rumahnya roboh, mati semua. Nah, udah gitu kan, Ayub kata Alkitab nggak tetap mengelak. Tuhan nggak salah. Okay. Kokoh dia. Dia nggak dosa dengan mulutnya. Tadi setan datang lagi lah. Kemutuan lagi atau bilang jangan. Tar dulu, tambahin lagi. Oke, tapi nyawanya jangan ya. Jadi dibikinlah Ayub itu sakit. Nah, jadi ya itu pertanyaannya yang penting sekali. Kenapa Tuhan ladenin si setan itu? Ada hal tertentu kita nggak tahu. Ya. Tapi kemungkinan besar ini kejadian ini di perjanjian lama sebelum
Musa dan lain sebagainya. Ini ada kemungkinan menurut salah satu ahli teologi bahwa situasi posisi setan pada saat itu bukan seperti yang sekarang. Ya. Bukan seperti yang sekarang. Jadi ada perubahan posisi. Ya. Kemungkinan besar menurut penafsiran adalah memang dia tugasnya itu adalah keliling dunia dan melihat orang-orang yang bersalah atau berdosa. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemungkinan seperti itu. Ya. Sekali lagi ini semua adalah penafsiran ya, yang tidak ada di Alkitab. Nah, jadi 3 orang temannya ini datang nih. Datang dari jauh nih. Si Elifas ini, Bildad dan Zofar. Datang untuk menghibur Ayub. Kata Alkitab begini. Ayub 2 ayat 12. Ayub 2 ayat 12. Ayub pasal 2 ayat 12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Mereka nggak kenal lagi Ayub. Saking berubah penampilannya. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Wah, nangis. Dan menaburkan debu di kepala mereka terhadap langit. Wah, ambil debu tumbah di kepala. Tanda berduka cita yang amat sangat. 13. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Perhatikan ya saudara sekalian. Mereka ikut sama dia duduk di tanah. Enggak lagi duduk di kursi, enggak di sofa, enggak di mana-mana, enggak di karpet, enggak. Duduknya di tanah. 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara sekalian, ini orang menderitanya bukan main habis-habisan. Habis semua. Harta habis, rumah tangga kacau, ribut sama istri, anak meninggal, semuanya. Saudara tahu nggak? Saya meninggal anak 1. Ayub itu 10 sekaligus. Punya saya nggak ada apa-apa bandingannya. Saudara sekalian, begini loh. Selama mereka diam aja, nggak buka mulut, nggak ada masalah. Masalah baru muncul ketika mereka buka mulut. Selama mereka diam aja, ikut berkabung bersama Ayub, semuanya oke. Persoalan baru muncul ketika mereka buka mulut. Ketika mereka buka mulut, saudara tahu nggak? Mereka ini adalah orang-orang yang berniat baik. Pengen tolonglah teman kita lagi susah. Mari kita tolong dia. Nah, saudara sekalian, ada macam-macam penderitaan. Paling tidak, menurut saya ada 6. Ya. Coba kita lihat ya. Ada orang menderita karena salah sendiri. Itu ada contohnya di 1 Petrus pasal 2 ayat 20. Ada orang menderita karena salah orang lain. Ya karena salah sendiri, saudara-saudara tahu lah ya. Yang kayak gini ya, kita sering alami, kita jadi susah gara-gara kesalahan sendiri. Ya. Tadi saya bicara tentang Edmund Hillary. Ya. Pesawat itu kecelakaan karena apa tahu nggak? Pilotnya telat. Pilotnya telat. Begitu sampai ke bandara katanya, dia nggak periksa pesawat, dia langsung naik, penumpang suruh naik, dia terbang. Begitu naik, ternyata ada satu alat di sayap yang mestinya dilepas sebelum terbang. Dia lupa. Jadi pesawat baru naik, dia minta turun lagi. Di situ pesawat jatuh. Jadi orang itu meninggal. Karena apa? Salah sendiri. Tapi istrinya Edmund Hillary, anak perempuannya itu meninggal karena apa? Salah orang lain. Itu contoh ya. Oke, now next. Ada orang menderita karena hal yang di luar kendali. Contohnya adalah bencana alam, banjir, gunung berapi, gunung meletus. Yang seperti gini ini itu tidak mengenal bahwa yang depan, umpama banjir tuh nggak lagi jalan, mendadak
ngerem. Kenapa? Karena depan kita rumah orang Kristen, mari kita belok. Nggak begitu, saudara-saudara sekalian. Dia tidak kenal agama. Nah, itu contohnya di Kisah 11 ayat 27-30 ada kelaparan katanya di Yerusalem. Oke? Lalu ada orang menderita karena serangan kuasa kegelapan. Ini Ayub itu contohnya. Ya, contohnya Ayub, serangan kuasa kegelapan. Ada orang menderita karena nama Tuhan. 2 Timotius 3:12. Ada orang menderita karena taat kepada Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19. Nah, bedanya apa? Menderita karena nama Tuhan dan menderita karena taat kepada Tuhan. Menderita karena nama Tuhan itu, saya kasih contoh ya. Di satu kota, ya, itu ada kelompok mahasiswa yang suka nyegatin kendaraan umum, angkot gitu. Dicegat, berhenti. Terus penumpang suruh turun semua. Buka dompet, tunjukin KTP. Kalau Kristen, pak. Lewat. Ya kerja gitu. Kristen, pak. Ya, lewat. Mana Kristen, pak. Nah, demikianlah ini ketemu sama orang ini, saudara-saudara sekalian, yang namanya adalah Abraham Korintus. Perjanjian lama, perjanjian baru. Abraham Korintus, wah jelas ini. Oke. Kristen, pak. Padahal Abraham Korintus itu sudah 30 tahun nggak ke gereja. Kena juga tuh. Ya. Itu namanya menderita karena nama Tuhan. Padahal orangnya udah gak ada urusan sama Tuhan berpuluh-puluh tahun. Ada orang menderita karena taat kepada Tuhan. Dia mau taati firman Tuhan, dia jadi menderita karenanya. Taat sama kehendak Tuhan jadi menderita. Ya, contohnya para misionaris kan menderita tuh ke negara asing, hidupnya susah karena menderita karena nama Tuhan. Oke? Nah, begini saudara sekalian, dari 6 ini mana yang boleh, mana yang nggak boleh? Apa yang harus kita perbuat? Oke? Saya tunjukkan begini. Oke? Ini dia. Saudara sekalian, kita ini jangan sampai menderita karena salah sendiri. Untuk yang satu ini, mari kita doa. Ya. Salah nama siapa nih? Ya. Mestinya namanya diganti ya. Begitu dia udah nggak ke gereja. Kabotan jeneng. Keberatan namanya ya. Oke, karena salah sendiri. Yang ini kita doa-doa sama Tuhan. Tuhan tolong jangan sampai saya mengalami saya salah karena salah saya menderita karena salah sendiri. Yang berikutnya, karena salah orang lain, kita doa minta perlindungan Tuhan. Ya, dijauhkan dari hal demikian. Demikian juga soal bencana, hal di luar kendali. Mari kita doa sama Tuhan supaya itu dijauhkan oleh Tuhan dari kita. Ya, yang sekarang sedang terjadi ini saudara-saudara sekalian ya. Kalau menderita karena salah orang lain itu namanya ghosting, kira-kira gitulah ya. Ghosting, oke. Menderita karena hal di luar kendali, ya, atau karena bencana, ya. Nah, itu kita mesti berdoa minta Tuhan supaya itu dijauhkan dari kita. Umpama contoh saudara sekalian, pandemi ini loh. Pandemi ini kita doalah. Itu di luar kendali kita, maka kita doa minta Tuhan jauhkan kita. Terus ada penderitaan karena serangan kuasa kegelapan. Mari kita doa minta perlindungan Tuhan. Ya. Nah, gosip dong. Nah, kalau yang menderita karena nama Tuhan atau taat kepada Tuhan, kita jalanin aja. Ya. Jadi begitulah saudara sekalian. Ada hal tertentu, penderitaan tertentu pantas untuk dijalani, ada yang enggak. Ya. Itu berbagai strateginya. Nah, Ayub ini bobotnya berat, saudara sekalian. Karena bobotnya berat, kayaknya saya nggak selesai dalam waktu sekarang ini ya, satu sesi ini. Kayaknya nggak selesai. Okay. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang hidup ini yang kita bisa dapat dari Ayub. Ya. Anyway, I will try. Saya nggak yakin saya bisa selesai dalam waktu 10 menit. Begini saudara sekalian. Jadi sepanjang kitabnya ini, Ayub itu bilang gini.
Saya ini nggak salah. Saya nggak salah sama sekali. Dia mati-matian yakin, saya disuruh bertobat sama kalian. Bertobat dari apa? Salah saya apa? Kasih tahu dulu. Nah, jadi dia bilang, saya minta bicara sama Tuhan. Itu aja. Nah, tadi saya katakan dia 36 kali mengajukan permintaan. Saya minta ketemu sama Tuhan. Saya pengen tahu, Tuhan itu jangan sampai jam 11 dong. Jangan dong. Okay. Tuhan itu punya mata nggak sih kayak kita-kita ini? Dia punya tubuh nggak kayak kita-kita ini? Kesannya tuh gini loh. Kesannya tuh gini. Tuhan itu nggak tahu apa-apa tentang penderitaan kita. Dia nggak bisa ngerasain kita punya susah. Itu adalah pergumulan Ayub yang demikian. Nah, kalau saudara-saudara membaca, anjuran saya adalah saudara membaca, saudara akan menemukan bahwa perdebatannya itu sengit sekali, pergulatannya itu sengit. Tapi kemudian dia kan pengen nanya gini loh. Pertanyaan ini. Kenapa saya menderita? Saya mau ketemu sama Tuhan. Ya. Lalu Bildad bilang gini. Satu yang Elifas, yang paling tua. Kamu ini siapa mau ketemu sama Tuhan? Tuhan itu terlalu besar buat kamu. Saudara sekalian, Ayub nggak peduli, saya mau ketemu Tuhan. Saya cuma pengen tahu, kenapa saya menderita? Kemudian Tuhan ketemu dia. Nah, oke, itu nanti saya bahas ya. Ayub mengutuki hari kelahirannya, apa itu dibenarkan? Oke, nanti saya bahas itu ya. Saya bahas itu. Oke. Jadi akhirnya Tuhan ketemu sama dia. Ketika Tuhan ketemu sama dia, oke, sudah tahu, Ayub itu punya banyak sekali pertanyaan. Yang utama adalah kenapa saya menderita. Ketika Tuhan ketemu sama dia, Tuhan sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Tuhan nggak bilang gini, Ayub, sorry nih, aku jelasin tuh gini ceritanya, Ayub. Ceritanya tuh di sorga, aku tuh sama setan itu taruhan. Tuhan nggak bilang gitu loh, saudara sekalian. Dia malah balik mengajukan, saudara-saudara sekalian, sekitar 60-an pertanyaan. Nah, saudara tanya sama saya, Pak, kok 60-an yang persisnya berapa? Begini. Kalau saya ngitung pertanyaannya, saya itu ada 58. Tapi masalahnya, Ayub Tuhan itu kadang nanya, dalam satu pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Satu kali nanya, 2 pertanyaan maksud saya. Jadi kalau dihitung-hitung tuh pertanyaan Tuhan itu lebih dari 80. Jadi lucu ya. Ayub itu minta ketemu sama Tuhan untuk menjawab pertanyaan. Kenapa saya menderita? Ketika Tuhan ketemu sama dia, Tuhan balik nanya sama dia. Dan pertanyaan-pertanyaan Tuhan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya bikin Ayub nggak berkutik. Saudara coba bayangkan ya. Begini, Tuhan tanya begini sama dia. Oke, kita mulai contoh lah. Ketika di awal sekali, pasal 38, saudara-saudara sekalian. Ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan tidak berpengetahuan? Siapa yang ngomong sembarang itu? Nggak tahu apa-apa, main ngomong. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Oke, kamu sekarang laki-laki. Oke, sekarang saya mau tanya, kamu jawab. Di manakah engkau? Ketika aku meletakkan dasar bumi. Waktu aku menciptakan alam semesta ini, kamu ada di mana, Ayub? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah meletakkan ukurannya? Ukuran bumi siapa yang bikin, Ayub? Bukankah engkau mengetahuinya? Nah, sarkastik. Ya. Kamu tahu kan ukuran bumi kan? Coba kasih tahu. Siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semana alam bersorak-sorai?
Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ya. Coba Ayub, ya, jawab ya. Pernahkah engkau dalam hidupmu menyuruh keluar datang dini hari? Kamu bisa nggak panggil dini hari itu suruh datang? Atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Ya. Ayub, ya. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera? Kamu udah pernah belum jalan-jalan di dasar samudera, Ayub? Demikianlah Tuhan itu nanya, nada sarkastik. Ya. Kira-kira ngomongnya begini. Ayub, bisakah kamu memahami ciptaanku? Lalu kemudian pasal 39. Beda lagi sekarang. Ya. Kalau tadi, Ayub, bisakah kamu memahami ciptaanku? Sekarang pertanyaannya, Ayub, bisakah kamu memelihara ciptaanku? Nah, di sini Tuhan kasih beberapa contoh binatang. Ya. Umpama kambing gunung beranak, ya. Rusa waktu sakit beranak, ya. Keledai liar, itu contoh-contoh. Lembu hutan, kemudian apalagi ini, ya. Oke, binatang semua, oke? Ya. Lalu kemudian pertanyaan berikut, pasal 40 sampai 41. Saya ulang ya. Pasal 38 ayat 1 sampai 38, satu pasal. Tuhan nanya, Ayub, bisa tidak kamu memahami ciptaanku? Pasal 39. Ayub, bisa nggak kamu memelihara ciptaanku? Pasal 40 dan 41. Ayub, bisakah kamu mengendalikan ciptaanku? Dikasih contoh dua. Kuda Nil sama buaya. Kalau kamu pintar ya coba Ayub. Ya. Jadi akhirnya, saudara sekalian, setelah ditanya 80 lebih pertanyaan, akhirnya Ayub bilang begini. Ayub 39 ayat 36 sampai 38. Ayub 39 ayat 36 sampai 38. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Tuhan, saya nggak tahu apa-apa. Ya. Mulutku kututup dengan tangan. Aku nggak mau ngomong lagi. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tidak akan kulanjutkan. Udah aku stop nggak mau ngomong Tuhan. Karena dia baru sadar betapa kecilnya dia dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Alangkah kurang ajarnya dia. Dia minta Tuhan kasih penjelasan. Dia minta Tuhan kasih penjelasan. Kenapa saya begini? Ya. Kamu tuh gak ada apa-apanya. Jadi saudara-saudara sekalian, begini. Pelajaran paling penting dari Ayub adalah, coba dengar baik-baik ya, saya masih banyak poin saya. Oke, KJV, Behemoth and Leviathan, oke, ya, diterjemahkan secara umum dalam bahasa Indonesia sebagai kuda Nil dan buaya. Ya, tentu ada yang mentafsirkan bahwa ini adalah makhluk macam dinosaurus dan lain sebagainya, oke, ya. Tapi secara umum di banyak terjemahan dipakai adalah kuda Nil dan buaya, oke. Nah, begini saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya punya banyak poin, tapi saya mau tekankan yang satu yang utama ini dulu ya. Begini. Manusia itu berusaha mencari pertanyaan. Mencari jawaban atas penderitaannya. Nah, saudara sekarang menemukan bahwa ketika Ayub mengalami penderitaan yang paling berat, hilang anak 10, harta habis semua, kesehatan juga habis, hilang kesehatan, hilang keuangan, hilang keluarga. Dan dia berusaha mencari jawaban ini. Kenapa saya menderita? Dan dia sampai kepada puncak.
berjumpa dengan Tuhan Allah sendiri, dan Tuhan Allah sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Saudara paham ya? Bahwa pada akhirnya kita ini diminta untuk percaya. Bahwa kadang-kadang dalam hidup ini ada hal tertentu kita nggak ada jawaban. Ada hal tertentu kita nggak tahu kenapa. And it's okay. Kita tidak harus tahu jawaban untuk semua pertanyaan kita. Karena kalau kita bisa tahu semua jawaban atas semua pertanyaan kita, berarti kita sudah jadi Tuhan. Ya enggak? Kalau kita bisa tahu semua jawaban atas semua pertanyaan kita, kita sudah jadi Tuhan. Jadi saudara sekalian, intinya adalah bahwa dalam hidup kita, kadang kita kena masalah. Kadang kita ada pertanyaan, kadang kita ada krisis, kadang kita banyak sekali hal yang buruk sekali. Kadang-kadang kita pengen jawaban, pengen tahu kenapa sampai kayak gitu. Dan kadang-kadang jawaban ada, didapat. Kadang-kadang nggak dapat. Saudara oke nggak? Kalau kita kadang-kadang nggak dapat jawaban. Ayub itu mengajar kita satu pelajaran penting ini. Bagaimana tetap beriman sekalipun hidup ini kadang nggak masuk akal. Bisa nggak kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun tindakannya bikin kita bingung? James Dobson karang buku When God Doesn't Make Sense. Ketika Tuhan itu nggak masuk di akal kita. Jadi saudara-saudara sekalian, saya rasa pelajaran terpenting daripada Ayub adalah begini. Bagaimana tetap percaya ketika saya itu alami kesusahan demi kesusahan. Dan saya nggak tahu. Saya tanya sama Tuhan dan dia nggak jawab. Oke nggak saudara sekalian? Ayub itu cuma diajar begini. Tuhan itu terlalu besar untuk kita kendalikan. Jadi ada banyak hal yang Tuhan kerjakan yang kita nggak ngerti, saudara. Kita nggak ngerti. Oke nggak itu? Nah, Ayub mengajar kita bahwa it's okay loh. Oh, kadang Tuhan lakukan sesuatu yang kita nggak ngerti. Dan Tuhan itu nggak harus kasih kita penjelasan. Tuhan itu nggak utang sama kita loh. Oh, Tuhan mesti kasih penjelasan dong kenapa saya susah. No. Ya begitu kan? Jadi demikianlah saya merasa, saya sudah katakan di awal bahwa ini PA pada malam ini penting saudara sekalian. Terutama bagi saudara-saudara yang banyak pergumulan, banyak masalah, ya berbagai hal terjadi. Dan kadang-kadang kita bertanya, Tuhan itu gimana sih? Ya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Kasih tahu sama saya apa jawabannya. Dan saudara-saudara sekalian, ya, Tuhan itu nggak punya kewajiban dan keharusan untuk menjawab kita, beri kita penjelasan. Saudara dan saya itu cuma diminta satu saja. Percaya aja. Ya kata Lindsay Drinks, pasrah deh sama Tuhan. Udah berserah aja saudara sekalian. Percaya aja sama Tuhan. Bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Dan di perjanjian lama, kita barangkali gambaran nggak jelas. Di perjanjian baru kita diberikan penjelasannya. Ya, Ayub dipulihkan punya anak yang cakep-cakep dari istrinya ya. Anak dapat 10 lagi. Ya. Saya kira itu benar bahwa Tuhan itu tidak utang sama kita. Dia nggak utang bukan cuma soal duit, dia nggak utang penjelasan sama kita. Saudara sekalian, karena itu orang jadi ateis karena mereka tidak puas dengan jawaban Tuhan. Iya, ada orang demikian. Dan merasa bahwa Tuhan mesti jelasin kenapa saya jadi susah.
Akhirnya jadi ateis, nggak percaya Tuhan. Ya. Keluarganya juga dipulihkan sama Tuhan juga. Ya, keluarganya dipulihkan. Istrinya, terjadi pemulihan dari istrinya, kemudian lahirkan anak-anak lagi, 10 orang lagi. Ya, kita akan bahas itu minggu depan ya. Oke. Nah, jadi saudara sekalian, simple saja. Percaya saja. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Ya. Dan dia nggak perlu jelasin ke kita. Kenapa dia lakukan apa yang dia lakukan. Sekali lagi. Saya cuma rasa bahwa ini pelajaran, salah satu pelajaran terpenting dalam hidup kita. Jadi dari istri yang sama dapat 20 anak. Betul sekali. Ya, dari istri yang sama. Ya, dapat 20 anak. Ya. Banyak ya? Banyak. John Wesley punya mama, Susanna Wesley itu. Ya, John Wesley, pendiri gereja Metodis. Dia punya mama, Susanna Wesley ya. Itu adalah punya saudara tuh 21. Itu mamanya melahirkan 22 anak. Nah, jadi saudara-saudara sekalian. Kita jangan bicara si ibu subur ya. Oke. Ibu luar biasa itu. Begini saudara-saudara. Saya masih ada poin banyak sekali dari Ayub. Ya, kita nggak ada waktu. Ya, minggu depan aja ya kita lanjut lagi. Tolong ingat pelajarannya saudara sekalian. Ya, Tuhan itu punya alasan lakukan sesuatu dan dia nggak mesti jelasin. Oke? Dan tugas kita cuma satu saja. Tugas kita ini cuma percaya saja. Ya, percaya saudara sekalian. Ya, saudara percaya Tuhan itu nggak salah langkah. Saudara percaya dia punya alasan kenapa hal tertentu terjadi dalam hidup kita. Dan saya akan bicarakan minggu depan lagi hal ini ya. Ya. Saya, saudara-saudara sekalian, mengajak kita untuk semua untuk di tengah-tengah berbagai situasi saat ini, saudara terkasih, untuk kita belajar untuk just trust. Ya. Kita percaya saja deh ya sama Tuhan. Terus terangnya ini Promiki, ya, teman saya ini nih. Saya ini mempersiapkan pelajaran ini. Saudara tahu nggak? Bahwa saya sendiri itu sangat amat diberkati. Jadi saya ini malam ini paling excited. Paling excited itu maksudnya itu. Saya pada malam ini tuh merasa bahwa ini pelajaran penting banget. Ya. Jadi ketika saya persiapan dari kemarin, ya, saya itu merasakan sesuatu dalam diri saya, saudara sekalian. Iman saya bertumbuh ketika saya membaca tentang Ayub. Saya baca ulang, saudara sekalian. Dan akhirnya saya mengatakan, Tuhan terima kasih untuk pelajaran dari Ayub ini. Nggak pernah saya tahu sampai sedemikian. Sampai saya mempersiapkan bahan PA pada malam, saya baru sadar. This is really, really deep. Ya. Ini betul-betul dalam sekali, saudara-saudara sekalian. Saya sangat diberkati oleh persiapan kitab Ayub ini, saudara sekalian. Ya. Kita belajar untuk percaya. Ya, begitu. Oke. Dan bukan hanya itu, saya menemukan bahwa ternyata bahan saya yang saya perkirakan biasa 1 kali selesai ini, ternyata itu dalam, bukan main. Saya belajar. Usia berapa istri Ayub? Anak yang ke-30. Kita nggak tahu. Oke. Mungkin kalau kita lihat ya, barangkali umur sudah 50-an. Ya. Ya, saya setuju bro. Ini Ayub ini sangat amat dalam. Saya belajar di Ayub itu soal apa? Soal konseling. Ya, soal konseling. Saya belajar mengenal Allah dari kitab Ayub. Dan kemudian anaknya itu enggak 30, Pak. Anaknya itu cuma 20. Ya. Anaknya itu cuma 20 ya. Ya. Karena pertama 10 meninggal. Dan kemudian Ayub itu dapat 2 kali lipat. Ya. Anaknya 20 bukan 30. 2 kali lipat. Nanti saya jelasin minggu depan kenapa disebut dapat double padahal cuma 10. Jadi saya sangat diberkati oleh pembahasan Ayub ini. Saya belajar banyak sekali hal yang tidak pernah saya pikirkan. Terbuka, saudara sekalian.
sungguh sangat dalam. Saya belajar tentang Allah, saya belajar mengenal Allah, saya belajar soal konseling, tapi saya belajar banyak sekali soal kehidupan di dunia ini. Bagaimana kita mengiring Tuhan, saudara sekalian. Ya, barangkali benar kehilangan semuanya, tapi tetap cinta Tuhan. Anaknya Ayub cakep-cakep ya. Makanya saudara sekalian makanya nama-nama anaknya Ayub ini sering dipakai loh. Itu Kezia, itu nama anak Ayub. Kezia ya. Yemimah ya. Terus ada satu lagi nama anaknya Keren ya. Ya Keren, benar, nama anaknya Keren. Coba baca pasal 42 ayat yang ke-14. Anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren. Keren Hapuk. Jadi saudara sekalian, siapa tahu nanti ada punya anak kasih nama Keren. Oke, saudara-saudara sekalian, ini ngobrol ini nggak selesai nih. Anyway, saudara sekalian, saya sangat diberkati oleh persiapan kitab Ayub ini. Luar biasa ya. Tetap percaya, sekalipun Tuhan itu membingungkan kita.